Oke guys, mulai. Ayo. Come on, ini video gua. Maaf ya jangan lama nggak upload. Mulai ayo. Ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya untuk pembahasan kematian season 1, 2, dan 3 sudah dibahas di video sebelumnya ya. Oke, lanjut. 1. Marcel Galliard. Pada masa lalu Rainer, yaitu tim ekspedisi pertama mereka untuk menyusup ke Pulau Paradis, tepat saat pagi buta. Setelah berkemah, salah satu anggotanya yaitu Marcel Galliard harus meregang nyawa ketika dimakan oleh titan liar yang tak lain adalah Ymir palsu saat itu, sehingga yang tersisa hanyalah Rainer, Annie, dan Bertolt saja. 2. Paman yang tak diketahui namanya. Paman ini adalah sendiri karena mungkin sudah tak kuat menjalani pahitnya hidup setelah insiden tersebut. By the way, kisah palsu Bertolt itu diambil dari kisah asli paman ini. 3. Bapaknya Bertolt atau yang disebut Tuan Hoover. Tak diketahui wajahnya bagaimana, tapi dijelaskan oleh orang tua Annie dan Rainer bahwa ia meninggal saat keadaan tidur. 4. Raja Tembok pertama aka Karl Fritz, sang Raja Eldia ke-145. Tak diketahui ia meninggal karena apa, yang pasti ia sudah tiada dan meninggalkan keturunannya di Paradis. 5. Willy Tybur. Willy adalah kepala keluarga Tybur yang saat mendeklarasikan perang ke Paradis, apesnya ia langsung dihancurkan oleh etek titan Eren dari belakang dan ditelan hidup-hidup. 6. Calvi. Ya, komandan militer Marley ini yang duduk saat menyaksikan pidato Willy harus tewas mengenaskan setelah etek titan Eren menjatuhkan dirinya ke bangku penonton, alias mati dengan cara digeprek. 7. Sofia. Salah satu teman Gabi dan kadet pejuang harus gugur setelah terkena batu dari perubahan etek titan Eren sebelumnya. Ia harus mati mengenaskan dengan tertimpa batu. Nanti dia mati ya. 8. Udo. Salah satu teman Gabi dan kadet pejuang juga. Ia harus tewas mengerikan setelah mencoba menolong Sofia demi menggeser batunya. Sayangnya ia harus terkena sepakan kaki warga sipil atas kepanikan kedatangan Eren saat itu. Ya, ia sebenarnya masih bisa ditolong, tapi tenaga medis saat itu sangat sibuk hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. 9. Pasutri yang menemui Sofia dan kawan-kawan sebelumnya akhirnya harus mati akibat puing-puing gedung yang terhempas akibat pertarungan Eren dan Warhammer Titan. 10. Dua penjaga gerbang zona pengasingan. Ya, dua paman ini yang akrab sama Gabi dan teman-temannya harus tewas ketika kena tembakan dari prajurit pasukan pengintai di hadapan Gabi saat itu. Salah satu yang membunuhnya adalah Sasha Browse. 11. Kapten kapal perang Marley. Tak diketahui namanya siapa, tapi beliau dan semua awak kapal yang ada di pelabuhan dimusnahkan oleh perubahan kolosal Titan Armin Arler. Jadi Bertolt udah dimakan ya. 12. Carlo. Ia mati setelah ditembak oleh Sasha menggunakan senapan. Yaps, Carlo itu termasuk salah satu anggota panzer unit yang selalu ada di punggung Kor Titan untuk menggunakan senjata ya. Jadi dua sisanya tak diketahui namanya tewas akibat ledakan tombak petir. 13. Lara Tybur. Salah satu pewaris Warhammer Titan di keluarga Tybur harus tewas ditelan etek titan Eren dengan cara yang tak lazim, yaitu menggunakan rahang jauh titan untuk menghancurkan kristal yang sulit dihancurkan tersebut. 14. Lobov. Ya, dia salah satu anggota garison yang ikut penyerangan di Liberio, namun sayangnya tewas akibat Gabi menembaknya. Ya, Lobov lengah karena menganggap Gabi hanya bocil biasa, hingga akhirnya tali manuver yang digunakan Lobov akan dimanfaatkan oleh Gabi. 15. Sasha Browse. Kematian paling sedih pada part satunya dulu, di mana sebelum kematiannya Sasha dengan pendengaran supernya sebenarnya sudah mendengar ada hal yang aneh, namun teman-temannya tidak menyadarinya dan akhirnya ditembak oleh Yelena yang sudah mengungkapkan kerjasamanya bersama Eren dan Seke. 17. Penjaga penjara yang polos tapi kena gebuk oleh batu bata Gabi. 18. Dalis Zakari merupakan Perdana Menteri dari 3 resismen militer alias komandan tertinggi militer di Paradis. Ia tewas ketika kursi siksa favoritnya
yang dibawa oleh kadet baru yang mendukung Eren, yang dimana pada kursi tersebut terpasang bom waktu yang pada akhirnya meledakkan dirinya sampai membuatnya terpental jatuh keluar. 19. Faris. Yaps, Faris dan pasukan pengintai lainnya yang saat itu sudah meminum alkohol dicampur tulang belakang Zeke harus berubah menjadi Titan, dan akhirnya Kapten Levi terpaksa membunuh temannya sendiri akibat ulah Zeke Yeager. 20. Istri dan anak Tom ke Xaver. Diceritakan bahwa istri dan anak Tom harus mengakhiri nyawanya sendiri setelah tahu bahwa suaminya adalah seorang Eldia. Ya, mungkin mereka malu punya suami yang sebenarnya adalah keturunan Eldia. 21. Tom ke Xaver. Tom yang merupakan ayah angkat Zeke setelah ayah ibunya dianggap pengkhianat, akhirnya harus mati dengan cara menyerahkan kekuatan Titannya pada Zeke Yeager, yaitu kekuatan dari salah satu ke-9 Titan, aka Beast Titan. 22. Grace. Salah satu relawan Marley yang saat itu berada di pihak Yelena, akhirnya mati terbunuh oleh Yelena sendiri akibat tak bisa menjaga omongannya yang kasar dan juga toksik. 23. Cold Grace. Kakak dari Falco ini dan juga kandidat pewaris Beast Titan Zeke akhirnya mati mengenaskan usai berusaha melindungi adiknya agar Zeke Yeager tidak berteriak untuk mengubahnya menjadi Titan liar dan memohon padanya agar mereka bisa menjauh dulu. Tapi sayangnya Zeke tak bisa melakukan itu, dan akhirnya Zeke teriak dan itu membuat semua manusia yang telah meminum cairan tulang belakangnya berubah menjadi Titan liar. Ya, Cold Grace mati setelah terkena ledakan perubahan dari adiknya sendiri karena saat itu ia memeluk adiknya. 24. Koslow, salah satu prajurit Marley yang dulunya mengejek pasukan Eldia yang berperang melawan Timur Tengah, termasuk Eren saat itu, akhirnya meninggoy ditebas oleh Mikasa di atas tembok. 25. Porco Galliard. Porco, salah satu pejuang pewaris Jauh Titan, harus gugur di medan perang setelah melihat kebenaran dari ingatan kakaknya bersama Reiner saat itu, dan ia pun berkorban untuk melindungi Reiner dan membiarkan Falco memakannya agar Falco bisa hidup kembali sebagai pewaris Titan. 26. Keluarga Reis. Yaps, di sini ditunjukkan lagi kebrutalan Attack Titan Grisha. Mungkin udah admin bahas di video sebelumnya. 27. Orang tua Ymir. Yaps, kesadisan Raja Fritz telah membabat habis desa Ymir saat kecil, dan akhirnya ia pun dijadikan budak. 28. Ymir Fritz. Ymir sebagai Titan pertama dan istri dari Raja Fritz menghembuskan nafas terakhirnya ketika berusaha melindungi suaminya agar rajanya dari tombak yang dilayangkan prajurit Marley. Walaupun bisa sembuh, ia memilih untuk mati. Kemudian 29. Raja Fritz. Suami Ymir ini juga akhirnya meninggal dalam usia tua atau tidak berdaya dan meminta anak-anaknya untuk mewarisi kekuatan ibunya dan membuat suku Eldia berjaya selamanya walaupun ia nanti sudah mati. 30. Nail Daw, komandan polisi militer ini dan juga teman Erwin harus mati ketika sudah berubah menjadi Titan, dan ketika menjadi Titan ia mengincar keluarga Sasha yang saat itu adalah kaya, namun pada akhirnya ia dihentikan oleh tembakan Gabi tepat di kepalanya, dan ya, Nail harus berakhir di sini. 31. Roek, salah satu polisi militer juga yang dulunya gibahin ratunya sendiri, akhirnya meninggal ketika menjadi Titan dan ditebas oleh Kate Sadis dari belakang untuk melindungi kadet baru. 32. Pixis, salah satu perwira tertinggi dari Garrison, akhirnya kisahnya berakhir di sini usai menjadi Titan akibat ulah Zeke Yeager, dan akhirnya diakhiri oleh tembakan tombak petir milik Armin. Armin sempat berterima kasih pada Pixis karena telah membimbing mereka bertiga saat itu hingga sampai hari ini. 33. Salah satu relawan Paradis yang saat itu melawan perkataan Floch, akhirnya mati mengenaskan. 34. Oliver, salah satu pasukan pengintai yang sudah terbunuh oleh tembakan Komandan Hanji, yang saat itu Hanji menangis karena ia harus membunuh pasukannya sendiri. 35. Das, salah satu teman sangkatan Eren yang saat itu masuk Ygritte, harus tewas di tangan Connie dengan pistolnya demi melindungi Armin. 36. Samuel Lincoln Jackson, sama juga seperti Das, ia bernasib sama dengan ditembak oleh Connie. 37 dan 38. Theo Magat dan Kate Sadis, sama-sama memiliki jabatan instruktur untuk melatih anak-anak muda dalam militer, namun mereka akhirnya memilih untuk mati bersama setelah mengetahui bahwa kapal yang mereka naiki merupakan salah satunya kapal pengejar aliansi. Mereka pun membuat bubuk mesiu yang tersimpan di sana sangat banyak dan akhirnya diledakkan. 39. Halil, saat gemuruh Titan atau Rambling datang ke benua Marley, saat itu dua saudara ini berusaha lari. Namun sayangnya ketika uang mereka jatuh, Halil berusaha memungutnya, dan akhirnya reruntuhan dari gemuruh Titan mengenai Halil tepat pada kepalanya dan tewas. 40. Ramzi, anak yang ditolong Eren dan membuat Eren menangis di depannya untuk meminta maaf atas apa yang akan terjadi di masa depan. Di sini sebagai kakak Halil yang memegang tangan adiknya sampai akhir, tewas mengenaskan juga setelah kakinya terkena batu besar dan diakhiri dengan injakan besar wall Titan. 41 dan 42. Nyonya dan Tuan Yeager, Yaps alias orang tua Grisha atau kakek nenek Zeke dan Eren, yang saat itu terjebak di fasilitas rumah sakit jiwa setelah semua orang Marley pergi akibat peringatan Rambling. Di sana akhirnya mereka menerima nasibnya dengan berakhir di tempat tersebut oleh gemuruh Titan. 43. Floch Forster, yang dulunya anggota pasukan pengintai dan teman sangkatan Eren, dan sekarang sebagai komandan Ygritte yang memimpin pasukan untuk melindungi tujuan Eren. Akhirnya beliau menemui ajalnya setelah sebelumnya ditembak jatuh oleh sniper Gabi. Ia masih hidup dan berusaha menghentikan pesawat aliansi dengan menembaknya. Namun sayang Mikasa dengan cepat meresponnya dengan itu ditembak, ditosok, kena reruntuhan dan dipijak 4 kan. tembakan tali manuver yang sangat tajam hingga menembus lehernya. Kata-kata terakhir Floch adalah iblis kita adalah satu-satunya harapan. Dengan Jin dan Hanji yang melihat saat-saat terakhirnya, akhirnya Floch dikonfirmasi meninggal. Tak sampai situ sebenarnya, bahkan jasad Floch ikut terkena reruntuhan akibat Rambling dan mungkin saja kena injakan tanah dari Wall Titan. 44. Hanjizo, komandan ke-14 pasukan pengintai sekaligus orang yang memimpin aliansi untuk menghentikan Eren, akhirnya menyerahkan posisinya pada Armin sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memperlambat gemuruh Titan yang datang agar pesawat yang dinaiki aliansi bisa pergi lebih cepat. Yaps, orang yang mencintai Titan akhirnya mati oleh Titan juga. Ia sempat membunuh sekitar 1-2
dua kolosal Titan dengan tombak petirnya, dan juga 5 Titan dengan pedang manuvernya, hingga akhirnya beliau yang terkena uap panas dan terus bergerak, hangus terbakar oleh panasnya udara di sana. Dan ya, beliau mati terpanggang, dan sebagai bonus juga, mungkin ikut tinjak juga oleh Wall Titan. Mungkin penonton sempat di-prank di mana Hanji tiba-tiba bangun di atas di bekas injakan. Tapi bangunnya malah di dunia lain atau di dunia natif Isekai. 45 Seikei Yeager, pewaris bis Titan model kera ini, dan musuh bebuyutan Om Levi, akhirnya membantu Armin untuk melawan Eren, dan akhirnya juga ia bisa keluar dari dunia jalur atau path milik Ymir. Setelah berhasil keluar, ia sempat menyesali beberapa kesalahannya dan mungkin berharap bisa menikmati pemandangan ini. Namun sayangnya, karena ia telah menunjukkan dirinya pada Levi, dan mencoba memancing Levi untuk mengakhiri nyawanya, akhirnya, ya, Levi dengan cepat menebas kepala Seikei hingga putus, yang menjadi misi terakhir Levi juga, akhirnya selesai. 46 Eren Yeager, protagonis utama dalam cerita ini yaitu Attack on Titan aka Shingeki no Kyojin, dan juga merupakan pewaris Attack Titan dan dalang di balik gemuruh Titan ini. Ya, siapa sangka kan, beliau sang MC mati juga. Eren akhirnya dibunuh oleh wanita yang ia cintai yaitu Mikasa Ackerman dengan tebasan pedang yang mampu memotong kepalanya. Hingga saat terakhirnya Mikasa mencium Eren untuk terakhir kalinya. Dan kemudian ia pun membawanya sampai ke Pulau Paradis dan dimakamkan di pohon tempat favorit Eren selalu tidur. 47 Mikasa Ackerman. Setelah kematian Eren, Mikasa belum bisa move on dengan Eren. Hingga beberapa tahun kemudian pun, Mikasa dinyatakan meninggal dengan keadaan suci dan shell pemberian Eren. Ya, beliau mati dalam usia tuanya. So, begitulah semua kematian yang ada pada final seasonnya ya. Baik dari part 1, 2, 3, dan 4 alias final episodenya. Dan akhirnya cerita ini tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.